Dia aja lagi ngapain? Bagus nih. Aku lagi nulis-nulis soalnya mau bikin novel. Oh, kalau novel pasti genrenya cinta-cintaan, bunga-bunga gitu kan. Kata siapa? Kan cewek biasanya begitu. Kata siapa? So tahu, guys. Tahu nggak sebenarnya ada penulis yang dia itu khusus nulis soal politik. Perempuan tuh? Perempuan kan, lebih spesial lagi. Terus nulis soal rezim Orba, keren banget. pelanggaran HAM. Beneran ada. Penulis Indonesia tuh? Iya, aku kenal. Mending kita langsung ngobrol sama beliau. Ayo ngobrol. Let's go. Let's go. Halo teman-teman di chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Di Ajeng. Nah, hari ini kita mau bahas yang sastra-sastra dulu. Ya, agak kayaknya terlalu mendalam. Iya, banyak bahasan soal makanya anak sastra. Betul. Nah, ini kita udah kedatangan Mbak Dianita Kusuma Pertiwi. Selamat datang, Mbak. Terima kasih udah jauh-jauh. Terima kasih udah diajakin. Langsung dari mana, Mbak? Dari Tangsel. CS. Berarti nggak macet ya tadi ya? Lumayan sih. Lumayan. Mending nggak nyasar lah. Oh, iya. Jadi mungkin masih dalam rangka masih suasananya masih Kartinian sih. Benar. Awal-awal ya 20-an, benar. 21-an gitu. Nah, ini Kalau kita bisa sebut profesinya penulis ya. Penulis, cuma mungkin nanti kita bahas lebih dalam karena banyak sekali gebrakan-gebrakan. betul. Kalau aku sempat baca di salah satu tulisannya itu pembahasannya cukup Wah, kan ya. Makanya nanti kita tanya-tanya. Siap ya ditanya-tanya. Siapa dia? Gak ada bener salah kok. Nah, tapi sebenarnya kita mau bacain dulu. Mungkin beberapa karyanya kali ya. Oh iya boleh. Ini kalau ininya udah ngeri lah ya. Kalau tesisnya dulu. Dia pernah masuk ini juga Nusantara Academic Award. Betul. Jadi di tesis aku itu, terus kemudian ada open call dari Nusantara Academic itu, terus kemudian aku masukin tesis aku karena kebetulan nyambung tentang wayang kulit Purwo, dan akhirnya ternyata dapat penghargaan itu. Beberapa karya-karyanya itu mau disebutin Iya, semua nggak banyak banget. Aku sempat baca salah satunya nih yang harian. Wih, itu ceritanya soal rezim Orba. Itu serem sih emang, maksudnya karena tegang. based on ternyata pengalamannya kakeknya Kak Dian sendiri itu Pak Suwandi, tokoh Pak Suwandi itu ya. Spoiler alert ya. Yang Masih belum baca mau mungkin. baca. Man, kok nggak dibawa bukunya? Minta tanda Iya nanti ya, tangan. Pak. Terus ada lagi judulnya itu adalah Novel Menanam Gamang. Ini katanya kalau Mbak Dian cerita dibuatnya pas COVID. Gitu kan. Itu science fiction ya berarti. Ya. Itu soal Mbak kalau bisa diceritain sedikit. Jadi sebenarnya itu membayangkan pada saat itu di masa depan masih ada pandemi lagi berulang. Gitu. Tapi kemudian tokoh utamanya seorang perempuan, dia cam girl. Kalau sekarang kan udah zaman juga kan, cam girl. Tapi di masa itu cam girl-nya udah pakai hologram. Berarti lebih futuristik tapi Betul. masih dalam suasana COVID gitu. Itu tahun berapa settingannya? Di tahun 2045. Indonesia emas. Oh ya, pokoknya ini ada banyak kayak karya-karyanya. Mungkin nanti kita bahas lebih dalam, tapi sebelum jauh lebih bahas karyanya kita mungkin lebih kenalan dulu kali ya. Sebagai sosok Mbak Dianita sendiri, gimana deh kalau diperkenalin gitu? Mau dikenal sebagai apa gitu? Sebagai mesti penulis, tapi aku juga menerjemahkan dan juga ngedit buku. Dan sekarang lagi mengelola sebuah penerbitan juga, penerbit indie, namanya Footnote Press. Itu aku sama teman aku dan kami fokus buat menerbitkan hasil-hasil riset dari kampus terutama. Jadi misalnya dari disertasi, tesis yang terkait ilmu budaya, nah kami terbitin biar nggak nganggur nih di perpustakaan kampus. Biasanya banyak sebenarnya kan riset-riset yang bagus, tapi kemudian nggak dikenal orang. Nah kami pengennya fokusnya ke sana. Berarti riset dari perpustakaan kampusnya itu mana aja, Mbak? Yang sejauh ini tuh ada dari UI, teman-teman dari UI. Karena aku juga lulusan UI, terus teman-teman yang tesisnya bagus aku ajakin, mau nggak diterbitin tesisnya? Mau pada akhirnya. Terus kemudian kami juga lagi ngerjain disertasi, dosen UGM. Jadi ya semoga kesini bisa terbit. Sejak kapan Mbak punya Footnote Press? Itu dari 2021 masalah. Jadi habis pandemi juga, terus kemudian sama teman kok ini dari Malang, terus kayak bikin sesuatu yuk gitu kan. Sebenarnya udah lama pengen punya penerbitan dan pada akhirnya kejadian itu. Jadi sulit nggak Mbak? nekat Memanage penerbitan, mungkin bisa dibilang penerbitan indie ya? Ya, sendiri gitu. Nah itu sesulit apa Mbak untuk memanage-nya? Sesulit berdarah-darah sih sebenarnya bisa dibilang karena muter duitnya susah. Terus kemudian kadang-kadang kan ya bisa dibilang agak niche gitu isu-isu kami.
yang dijadiin buku gitu kan, sejarah, terus kemudian filsafat, hal itu kan nggak yang terlalu familiar bagi banyak orang kan, tapi ya udah gitu, karena ingin menyebarkan pengetahuan, gitu aja. Jadi buat para mahasiswa yang mau diterbitin mungkin bisa bantuan. Iya, benar. Nah, kalau misalkan ngomongin soal penulis kan salah satu penulis perempuan gitu ya. Yang tadi tulisannya juga mungkin agak sensitif gitu ya, bahkan bukan nggak agak lagi tapi sensitif yang kalau mau diterbitin itu harus mikir dulu berulang kali, ini udah berani belum nih untuk menerbitin tulisan-tulisan yang tadi rezim Orba, terus kan juga fokusnya Mbak Dian itu kan pelanggaran HAM gitu, kritik mungkin ya. Tahun 65 66. Nah, itu sebenarnya dulu terjunnya awal banget suka nulis di genre itu tuh apa sih Mbak? Iya, jadi sebenarnya itu nggak bisa dilepaskan dari latar belakang kakekku tadi, Pak Suwadi itu. Karena waktu kecil aku mesti akhir pekan ke rumah beliau, terus kemudian diceritain seperti apa sih pengalamannya saat di Pulau Buru. Pada saat itu sih bingung gitu ya, kenapa kakekku di penjara, terus kemudian narasi di sekolah juga beda kan tentang PKI dan lain sebagainya, sangat jahat gitu. Terus melihat kakekku, dia orang baik gitu loh, kok bisa menjadi seorang tahanan politik. Nah, pada akhirnya di situ diceritain, keluargaku cukup terbuka terkait hal itu, dan kemudian akhirnya mencari-cari terus. Dan salah satu hal momentum yang paling penting aku pikir saat kelas 2 SD. Jadi kakekku itu ngasih aku buku Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Punya Pram. Gitu. Waktu itu sih masih bingung bacanya ya, anak kelas 2 SD baca Pram gitu kan. Aku aja kayaknya masih bingung. Tapi kemudian jadi tahu bahwa di situ oh ya Pram ini menceritakan pengalamannya. Sementara bisa dibilang ya Pram lebih beruntung lah karena dia seorang penulis pada saat itu kan. Nah, kakekku dia sih bukan siapa-siapa gitu kan. Sementara pengalaman dia juga sangat penting sebenarnya. Jadi pada hari itu aku mulai tergerak buat nulis ini dan aku pikir kayak oke, kayaknya ini jalan yang ingin ku tempuh tuh di isu 65 terus kemudian pelanggaran HAM dan lain sebagainya itu. Tapi di luar itu apakah emang ada kesenangan sendiri untuk membahas soal ini? Di luar cerita-cerita kakek gitu. Jadi di kumpulan cerpen yang Rumah Duka itu akhirnya jadi aku kan asli Malang sebenarnya. Jadi setelah menerbitin buku itu aku lulus kuliah S1 terus pindah ke sini. Nah, di sini ini berjaring sama sesama ekstapol, ibu-ibu dan bapak-bapak itu, terus dengerin cerita mereka dan banyak yang menarik dan biasanya tuh di masing-masing daerah pengalamannya beda, konteks kulturalnya beda banget. Nah, pada akhirnya tuh kumpulkan, aku bikin cerpen lagi, jadi kemudian jadilah Rumah Duka. Jadi pengalaman-pengalaman orang-orang itu yang sampai hari ini masih banyak yang belum tergali sebenarnya. Itu yang aku pikir masih terus menarik bagiku sendiri dan aku pikir juga perlu buat diketahui terutama buat generasi yang lebih muda lagi ya, bahwa sesuatu yang seperti ini pernah terjadi di Indonesia kayak gitu. Nah, tapi kalau cita-cita mungkin ya dari kecil apakah langsung jadi penulis apa gimana? Karena dari kelas 2 SD tadi udah baca buku Pram itu kan. Udah ada cekok juga ya. Kalau cita-cita sebenarnya enggak juga sih. Dokter. Ngalir aja. Dulu tuh pengen jadi astronot sebenarnya. Benar, sempat pengen jadi astronot. Terus karena pernah kan waktu itu ada astronot perempuan Indonesia pertama tuh. Namanya juga Pratiwi. Nama gue Pratiwi kan jadi fans banget dan pengen jadi astronot. Tapi kemudian sering berjalannya waktu dan sebenarnya kalau di keluarga juga agak nggak nyambung karena ayahku tuh sebenarnya di teknik mesin, ibuku ekonomi, kakakku juga IT. Jadi nggak ada sebenarnya sastranya nggak ada. Tapi kemudian dari kecil karena orang tua aku dosen dua-duanya, jadi biasa membaca, biasa sama buku, itu udah biasa. Terus kemudian menemui hal-hal yang menarik itu dari kakakku dan lain sebagainya. Terus belajar yang lebih banyak lagi pada akhirnya ya deh kayaknya aku mau nulis aja gitu, seru. Kepikiran untuk nulis kayak genre lain gak Mbak? Kan maksudnya kalau dulu aku suka baca tulisan sebenarnya tulisannya perempuan tuh banyak ya. Tapi kan memang yang menyenggol isu-isu pelanggaran HAM kayak gitu tuh sedikit gitu. Nah, ini dapat keberanian dari mana untuk akhirnya bisa mau memberanikan diri menerbitkan buku dengan genre nah, biasanya kan orang kayak gitu tuh suka dibilang kan ini ada backingannya nih. Jadi berani gitu kan. Tapi kenapa gitu? Kalau aku sih nggak punya backingan. Enggak ya. Backingannya Tuhan yang Maha Esa. Kalau keberanian aku pikir lebih ke itu tadi karena ini banyak cerita yang menarik sebenarnya cerita-cerita personal dari kalau misalnya kita baca buku sejarah. Tentang 65 gitu ya, itu kan biasanya sesuatu yang grand naratif tentang ya tanggal-tanggal besar dan seperti apa, peristiwanya apa. Tapi kan di situ banyak orang-orang yang punya pengalaman pribadi di situ. Nah itu jadi lebih kepada aku tuh pingin menceritakan kembali apa yang mereka alami, yang tidak ada dalam buku sejarah hingga gitu-gitu. Dan kalau keberanian pada akhirnya mungkin lebih ke
saat bertemu orang-orang para ekstapol itu sih terinspirasi sekali sebenarnya apa yang mereka alami dan mereka tuh keberaniannya melampaui apapun aku pikir. Jadi ya udahlah, aku pikir hajar aja. Nah itu tadi kan mungkin kalau yang kayak gitu-gitu bahasannya terlalu sensitif atau mungkin bisa menimbulkan perdebatan lah. Itu bagaimana sih Mbak Dianita gitu untuk menyaring atau membatasi gitu agar nggak terlalu kelewatan nih gitu atau membahayakan mungkin bahkan. Yes, jadi pembatasan aku mungkin semua itu mesti ku dasari pada riset. Gitu. Jadi misalnya aku bikin mengenal Orde Baru juga yang setebel itu 176 entry itu juga basisnya dari riset. Aku cari literatur mana, terus kemudian istilah-istilah yang sering dipakai Orde Baru pada saat itu buat kasih tahu generasi muda. Terus kemudian buku harian keluarga kiri atau rumah duka itu semuanya basicnya adalah riset. Jadi aku tuh nggak pernah ada intensi buat mengkampanyekan isme-isme tertentu, betul, atau golongan apa, itu nggak pernah. Jadi itu tadi, ini aku tulis berdasarkan riset, terus kemudian tujuannya adalah menyampaikan ke generasi muda ada sejarah yang seperti ini loh, gitu di balik apa yang mungkin diajarkan di sekolah. Pas awal-awal mungkin nerbitin buku harian tadi, itu pas waktu ngajuin dari judulnya dulu itu dapat hambatan nggak dari penerbitannya sendiri? Untungnya itu waktu awal banget aku nerbitin itu terbatas, jadi nerbitin sendiri. Dan itu tuh cuma nerbitin 100 karena aku tahu itu agak riskan gitu ya, keluarga aku juga masih hidup yang lain dan lain sebagainya. Terus ternyata kemudian resepsinya cukup bagus gitu, karena ternyata juga pada saat itu masih sedikit yang cucu atau generasi ketiga itu nulis dengan pengalaman kakek atau neneknya sebagai ekstapol. Nah terus kemudian untungnya terbitan yang kedua ini emang orang Malang juga teman aku di komunitas di Pelangi Sastra, jadi akhirnya udah mereka aman dengan itu dan kita terbitin lagi. Tapi berarti publik tanggapannya bagus lah ya. Bagus ya. Karena mungkin banyak yang penasaran sih Pulau Buru itu kayak gimana sih kondisinya, karena di buku itu juga dijelasin, kita bisa ngebayangin sebenarnya gimana kondisinya yang harus gimana tuh di Pulau Buru gitu. Nah itu sebenarnya menarik sih. Apalagi dari mungkin sisi perempuan ya, kadang kan nah itu sebenarnya dari seorang penulis gitu, ada nggak sih mungkin kerasa perbedaan gitu, batasan gender gitu mungkin sebagai penulis perempuan ada nggak sih kerasa perbedaan? Kalau aku sekarang pribadi mungkin enggak ya, dan aku pikir aku sadari itu sebagai privilege. Dalam artian aku menulis perempuan, aku punya ruanganku sendiri untuk menulis, aku kemudian juga bisa membagi waktuku dengan enak. Tapi kemudian aku sadar banyak juga penulis lain yang punya tantangan perempuan gitu ya. Misalnya tuntutan gendernya, apakah dia perannya itu harus udah kamu tuh di pekerjaan rumah tangga aja, di ruang domestik aja. Sampai hari ini kan masih banyak yang kayak gitu. Dan kemudian juga kalaupun misalnya dia bisa mengimbangi waktu, itu juga kadang-kadang masih harus merawat anak misalnya dan lain sebagainya, itu kan tantangan luar biasa. Dan kemudian juga secara sejarahnya di sastra Indonesia juga kita nggak bisa memungkiri bahwa penulis perempuan itu banyak yang sosok dan karyanya terpinggirkan. Itu yang kami temukan di Ruang Perempuan dan Tulisan. Jadi di tahun 2019 itu aku ikut satu kelompok itu. Jadi kami bersepuluh, aku dengan 9 penulis dan periset perempuan lain, kami meneliti 10 penulis perempuan Indonesia di masa lalu yang sudah meninggal. Nah di situ kami temukan bahwa misalnya pada saat itu seorang kritikus Habe Yasin, dia punya semacam kekuatan yang besar ya buat menilai karya sastra pada saat itu, sempat mengatakan bahwa karya perempuan itu mendayu-dayu. Gitu. Soal feel penulisannya gitu. Jadi kurang politis lah, kurang terlalu domestik dan lain sebagainya. Tapi kemudian kan kita pikir lagi gitu, emang domestik itu nggak penting, ya kan? Dan apakah kemudian domestik itu menjadi sesuatu yang tidak bisa politik? Nah, jadi hal-hal kayak gitu. Jadi secara sejarahnya memang ada semacam perbedaan terkait gender itu, bagaimana publik ataupun kemudian kritikus sastra memposisikan penulis perempuan dalam sejarah sastra. Ya, tapi kalau sebenarnya kalau dilihat banyak nggak sih Mbak penulis-penulis perempuan yang memang nulis soal isu-isu yang sensitif seperti itu gitu ya, yang tadi mendobrak batasan gender itu sebenarnya banyak nggak sih Mbak di Indonesia nih gitu? Nah salah satunya yang kami teliti di Ruang Perempuan itu ada Es Rukiah Kertapati. Jadi waktu itu kan dia di era revolusi, terus pada saat itu banyaknya penulis laki-laki yang menggelorakan tentang perang misalnya. Bagaimana kemudian kemerdekaan Indonesia itu didapatkan dari perang dan kita menang dan lain sebagainya. Es Rukiah di sisi lain, dia menulis tentang sosok perempuan konteksnya revolusi. Gimana sih istri prajurit? Gimana sih jadinya perempuan kalau jadi pacarnya orang yang prajurit juga? Nah hal seperti itu. Jadi sebenarnya tradisi seperti itu udah ada. Bagaimana kemudian perempuan itu mungkin melewati apa yang diekspektasikan gitu ya dalam berkarya. Tapi sekali lagi, jadi Es Rukiah itu dia ditangkap juga karena dia dulu masuk di Lekra.
Terus kemudian sempat ditangkap di penjara di Purwakarta di tempat kelahirannya. Terus kemudian setelah keluar dia juga nggak menulis lagi karena sangat trauma. Jadi ada aspek-aspek seperti itu yang membuat mereka pada akhirnya kurang dikenal saat ini. Karya sastra perempuan juga nggak begitu diketahui gitu kan. Ya iya, jadi mungkin ya itu kan banyak orang yang nggak tahu kalau dari sudut pandang perempuannya gitu. Kalau bahasa sekarang POV. POV ininya perempuannya gitu sebagai tadi istri mungkin pahlawan atau pejuangnya gitu kan. Nah kalau misalnya hambatan atau mungkin tekanan ya karena dari bahasannya isu-isunya ini gitu. Pernah nggak sih mungkin dari bahkan keluarga sendiri atau mungkin akun anon gitu. Tiba-tiba karena mungkin mereka ada yang ngerasa tersudutkan gitu kan. Bener. Ada nggak kayak gitu? Sejauh ini tuh untungnya aman, gitu kan. Untuk isu 656 itu aman. Tapi aku mungkin bisa mau cerita juga. Jadi pernah sekali. Jadi kan tiap akhir pekan aku juga nulis di Medium. Nah itu apapun sih yang pengen aku. Misalnya seminggu ada isu apa, pengen aku bahas, aku tulis di situ. Nah satu kali tuh aku pernah ngeritik sebuah film horor. Saudara terkenal lah gitu. Terus kemudian jadi setelah aku posting itu ternyata aku taruh di Twitter kan, di X. Yang komen banyak banget dan itu cenderung ke menghujat aku. Sinefil nih, sinefil. Para sinefil. Malah lebih spesifiknya lagi tuh karena aku bahas tokoh perempuan disitu jadi hantu gitu kan. Nah komen-komentarnya tuh udah benar-benar yang sampai aku tuh dihujat feminis lah, dihujat dalam in negative way dan sampai ke personal. Jadi aku sempat menghadapi kayak gitu dan sempat breakdown juga sih pada saat itu. Tapi kemudian dibantuin teman-teman ya pada akhirnya bisa lanjut lagi. Memang agak ya memang sih isu sensitif di media sosial dan memang sensitif lah ya. Memang banyak banyak bertukar pikiran di sana. Benar bertukar pikiran. Nah dari sekian banyak karya yang mungkin yang Mbak Dianita rilis gitu yang dikeluarin, kalau yang mungkin favorit atau masterpiece kali ya, nggak mesti dari angka penjualan atau bisa sering dibaca berulang kali ini masterpieceku nih mahakarya, kira-kira apa tuh Mbak? Belum sih kayaknya ya. Waduh, jadi masih ini ya masih bisa menembus potensial ya. Betul, tapi mungkin kalau misalnya boleh milih mungkin Mengenal Orde Baru sih karena itu benar-benar yang melakukan niat gitu ya. Awalnya itu sebenarnya buku itu dari tulisan blog juga. Jadi aku menyusun artikel-artikel pendek terkait istilah Orde Baru dan itu aku urutin sesuai abjad. Terus kemudian di tengah-tengah aku dihubungi sama EA Books Jogja. Yuk diterbitin yuk gitu, mau nggak? Ya udah boleh gitu kan. Dan itu prosesnya adalah aku benar-benar kayak mencari literatur banyak sekali dan kemudian padanya menyusun itu. Jadi itu aku suka di situ, puas di situ, cukup puas. Kalau lihat situasi sekarang, Mbak, melihat keresahan negara sekarang, apakah kepikiran untuk menciptakan tulisan? Nah, itu kayaknya jadi ini ya. Tiba-tiba udah ada di pikiran iya, benar. Ngomongin soal ini gitu. Sebenarnya kemarin ada dapat momentum dengan Dwi Fungsi ABRI karena itu menjadi salah satu entry di Mengenal Orde Baru gitu kan. Iya sih, jadi bahasan Orde Baru lagi. Persis. Nah, tapi kemudian aku juga mencari-cari kayaknya seru sih buat sesuatu lagi gitu kan yang terkait ini, tapi mungkin masih ada kaitannya dengan 65 juga. Bagaimana kemudian aku sih masih fokus sebenarnya kekerasan yang terjadi saat ini tuh ada hubungannya juga di masa lalu. Bagaimana kita negara misalnya belum menyelesaikan kasus itu kan. Jadi impunitas tuh masih berjalan, kekerasan masih terjadi oleh aparat dan lain sebagainya sampai hari ini masih terjadi. Tapi dari yang mungkin beberapa sebelum-sebelumnya itu Mbak Dianita berarti melakukan riset-riset itu dari segala drama-drama yang terjadi gitu. Yes. Mungkin dikumpulin dulu aja ya informasinya. Biasanya kalau ngumpulin informasi itu gimana Mbak? Punya gaya sendiri nggak sih? Aku suka wawancara, suka nanyain orang gitu kan. Lu gimana sih gitu-gitu kan. Dan kemudian aku catat kecil-kecil kata kunci, terus kemudian istilah-istilah yang mereka pakai. Terus kemudian kalau tuh buat fiksi, terutama Rumah Duka itu. Jadi aku misalnya diskusi buku, yang buku Harian Keluarga Kiri, terus ketemu orang. Jadi yang menarik salah satunya waktu aku ke Flores. Jadi tuh diundang ke Flores Writers Festival. Dan ternyata kemudian di sana juga ada salah satu orang yang ngalamin langsung seperti apa peristiwa 65, masih hidup beliaunya. Terus cerita dan pada akhirnya aku fiksionalisasikan lagi, jadilah cerpen di Rumah Duka. Jadi menyerap informasi, terus kemudian aku catat dan melambun. Kerjaannya penulis tuh melambun sebenarnya. Nah, untuk tadi penulis gitu kan ada gaya risetnya ya. Kalau dari mungkin gaya penulisan kali ya atau gaya bahasa atau sudut pandang gitu, Mbak Dianita bisa jelasin nggak sih mungkin ciri khas Mbak Dianita sendiri gitu? Kalau aku mungkin
fokusnya lebih ke bagaimana bisa menghadirkan subjektivitas. Kayak misalnya orang-orang 65 gitu ya, korban atau penyintas. Mereka tuh kan sebenarnya selain di penjara, tapi ada aspek lain di mana mereka tuh mengalami dehumanisasi. Mereka membuat berbicara nggak bisa, untuk bisa menceritakan pengalaman yang nggak bisa, ditutup dan lain sebagainya. Jadi saat kemudian dijadikan cerpen, bagaimana mereka jadi subjek, nggak jadi objek lagi, nggak cuman sekedar diceritakan, tapi mereka ngomong ini loh pengalamanku kayak gitu. Termasuk kemudian misalnya yang bukan yang jangan malu dengan menstruasimu, itu kan juga itu hal yang tabu sebenarnya kan. Jadi aku memosisikan diri sebagai perempuan yang ngomong, iya perempuan itu menstruasi dan seperti ini kondisinya. Kalau sama ini dianggap tabu, ya this is the reality gitu. Jadi lebih ke subjektivitas, terus kemudian menyenggol isu-isu yang dianggap tabu atau kemudian terlarang lah. Gitu. Ini mungkin kalau masih vibes-nya masih Kartinian ya. Nah bener. Mbak Dian nih dulu riset-riset juga nggak sih tulisan-tulisannya Kartini gitu-gitu. Nah itu sampai sekarang masih relate nggak dengan karya-karyanya era Kartini gitu? In a way masih gitu ya. Bahwa mungkin aku sendiri tentu tidak mengalami seperti itu gitu kan ya. Aku orang Jawa tapi kemudian aku sekarang bisa di sini, bisa merantau, bisa bersekolah sampai tinggi dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal di mana dia tuh penulis yang seperti dia tuh ya melewati ketakutannya gitu. Dia nulis surat, terus kemudian dia sampaikan apa yang menjadi keresahannya tentang dia pingin sekolah, tentang bagaimana sistem adat itu membelenggu dia. Itu dia masih 16 tahun loh nulis kayak gitu kan. Dan pada kenyataannya apa yang kita baca saat ini itu sebenarnya juga ada intervensi juga sebenarnya kan dari yang Abend Dandon itu menghilangkan beberapa kritik dia tentang Belanda. Nah gitu. Jadi bagaimana seorang perempuan itu mengkritik sistem adat yang membelenggu, mengkritik kolonialisme, terus kemudian membahas juga di Jepara itu ada seniman-seniman yang buat kayu, itu kan juga Kartini membahas sekali. Itu kan berarti ekonomi kerakyatan kayak gitu-gitu. Itu keren banget sih buat aku dan masih relate sebenarnya bahwa ya perempuan itu sebenarnya dia punya perhatian luar biasa juga sama dunia di sekitar dia kayak gitu. Nah kalau dari karya-karya Mbak Dianita kan mungkin ada yang beberapa bahas masa lalu ya, dan mungkin masa lalu tuh bisa aja nanti ada informasi baru segala macam. Mungkin pernah ada revisi gitu nggak sih mungkin dari penulisan yang lama-lama gitu? Belum sih sejauh ini. Jadi terutama kalau yang fiksi mungkin keluasannya fiksi itu di situ. Karena kita kan sebenarnya kita punya pijakan sejarah, konteks sejarah, tapi kemudian bagaimana kita menyampaikannya kan udah fiksi. Jadi kita nggak perlu revisi dalam tanda kutip gitu. Ataupun kalau misalnya aku tertarik buat mengenal Orde Baru gitu. Aku sebenarnya terpikir juga kayak misalnya mengenal Orde Baru versi berikutnya adalah tokoh-tokohnya aja gitu misalnya. Jadi selalu ada edisi-edisi pelengkap lah, tapi kalau revisi belum sih. Gitu. Ini kalau misalkan tadi kan nulis juga soal science fiction, karena kedepannya bakal nulis-nulis soal science fiction lagi nggak, atau mungkin akan beralih genre gitu, nggak mau cukup untuk nulis soal isu-isu HAM, isu-isu Orde Baru, mungkin pengen coba yang tadi Mbak Dian sebutin mendayu-dayu gitu ya, pengen lebih banyak pakai pengen lebih banyak pakai feeling emosi ya yang identik sama perempuan banget lah gitu. Mungkin bisa aja gitu ya, karena eksplorasi aku nggak membatasi diri untuk itu. Tapi bahwa pijakan terkait isu 65 kayaknya nggak bisa lepas, susah gitu kayaknya. Mendarah daging gitu. Ya, mungkin nanti bisa aja terjadi. Bisa aja. Kita tunggu. Ini soalnya ada yang baru mau keluar juga nih. Karena katanya mau rilis buku baru, judulnya Siapa yang Melawan dari Dapur. Itu mungkin boleh nggak sih spoiler atau apa sih, bahas apa sih? Apa sih dapur gitu? Nah ini juga kadang kan sensitif ya dapur ya. Bisa jadi bahasan feminisme segala macam. Iya, jadi emang sengaja milih judul itu. Jadi isinya adalah tentang aku mengkaji karya-karya sastra perempuan saat ini. Jadi nulis-nulis kontemporer, terus kemudian kenapa dapur. Jadi salah satu yang aku kaji di situ adalah naskah dramanya Sinta Febriani dari Makassar. Dan dia itu di pementasannya menggunakan setting dapur. Terus kemudian dia ada alat dapurnya banyak gitu, panci dan lain sebagainya. Tapi tujuan dia tuh sebenarnya untuk menunjukkan tentang kekerasan seksual di Makassar. Nah jadi aku pikir bahwa ya dapur tuh nggak necessarily cuman buat masak, ataupun kemudian ya ranah domestik aja yang dibilang orang itu jinak gitu loh. Bahwa dapur tuh di situ kita bisa ngelawan juga dari dapur. Ruang-ruang domestik tuh sebenarnya juga situs perlawanan gitu. Jadi di buku itu aku meneliti karya-karya sastra perempuan nggak hanya dari Indonesia tapi juga dari Afsel,
dari Korea, terus kemudian melihat gimana sih mereka merespons situasi di sekitar mereka dan dengan gayanya masing-masing kayak gitu. Nah tadi kan Mbak Dian cerita soal mau terbitin buku baru ya, soalnya siapa yang melawan dari dapur judulnya. Nah, tadi tuh mengulas soal karya-karya perempuan gitu, karena itu sebenarnya kalau menurut Mbak Dian itu karya-karya perempuan tuh dia mempengaruhi diskursus sosial nggak sih, kayak kesetaraan, terus pendidikan dan lain-lain gitu. Tentu, kayak misalnya jadi kita sempat bahas Kartini gitu kan, dan bagaimana dari tulisan-tulisan itu kita sekarang juga belajar seperti apa sih kehidupan masyarakat Jawa terutama dalam konteks yang mereka di daerah biru gitu ya, kehidupannya seperti apa, perjuangannya juga seperti apa. Terus kemudian selain Kartini juga tadi aku sempat sebut Rukiah, bagaimana dia menghadirkan sosok perempuan di konteks revolusi kemerdekaan. Di sisi lain juga ada Suwarsih Joyopuspito, itu dia juga sezaman dengan Rukiah, dia menulis tentang bagaimana seorang istri dari guru sekolah liar di zaman penjajahan. Terus kemudian si perempuan ini juga jadi guru juga pada akhirnya. Nah itu kan memberikan kita perspektif sebenarnya kan, seperti apa sih, apa yang namanya penting nggak penting itu kayak apa, politis apolitis itu yang seperti apa. Pada akhirnya kan nggak juga nih. Buktinya para penulis kita sejauh itu selama ini juga sebenarnya udah punya fokus yang luar biasa sama isu-isu di sekitar isu sosial, isu pendidikan, kesetaraan dan lain sebagainya. Jadi PR-nya aku pikir menggali itu sih. Iya. Kalau misalnya kita biarin dan kita nggak mau tahu ya kita nggak akan pernah dapat gagasannya para perempuan ini. Iya, tapi sebenarnya kalau menurut Mbak Dian sulit nggak sih untuk menghilangkan stigma atau stereotip kalau perempuan tuh memang tadi ya berakhirnya di dapur gitu kan, dengan tulisannya Mbak Dian, siapa yang melawan dari dapur gitu kan, ternyata perempuan juga bisa mendobrak itu gitu. Nah sebenarnya sulit nggak sih untuk menghilangkan stigma itu meskipun lewat tulisan-tulisan, karya-karya, padahal tadi masih banyak juga yang termarginalkan gitu. Betul. Kalau di kita sih emang harus dibilang ada kaitannya juga sama politik besar ya. Karena misalnya kita lihat dari sejarah bagaimana misalnya sosok Gerwani itu dia sosok Kartini itu juga dibaca secara beragam dari zaman ke zaman. Di zaman Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, Kartini itu dinarasikan sebagai sosok yang sangat pemberani. Terus kemudian digarisbawahi juga sosok ibunya yang kelas pekerja kan, bukan dari bangsawan. Nah terus kemudian di zaman Orde Baru, sosok Kartini yang ditekankan adalah dia seorang perempuan yang dipingit, terus kemudian dia seorang aristokrat dan lain sebagainya. Nah jadinya bagaimana kemudian dari politik juga mempengaruhi apakah memberi ruang untuk untuk gerakan perempuan. Apakah kemudian memberikan stigma yang baik? Kita tahu sampai hari ini Gerwani masih dicap seperti itu, gitu kan? Itu kan juga dari pemerintah juga. Jadinya bagaimana politik itu dan pemerintah memberikan suatu nuansa atau kemudian memberikan ruang untuk perempuan berserikat, berorganisasi, memunculkan gagasan-gagasannya itu juga ngaruh gitu. Jadi satu sisi akan perlu orang-orang kayak kita gitu ya yang nulis dan kemudian membahas diskursus itu, tapi di sisi lain juga perlu ada sistem yang dibangun untuk mendukung itu. Iya. Nah sekarang kan udah era digital ya, sekarang mungkin juga ada bahkan yang udah bacanya pakai apa tuh namanya? Ada sama yang itu tuh yang pakai kayak Kindle. tablet itu apa sih namanya? Kindle lah ya, Kindle ya itu kan udah baca khusus gitu. Nah itu kan juga mungkin mempengaruhi Mbak Dianita nggak sih? Tapi kan juga ada yang bahkan membajak gitu. Tadi kan PDF gitu. Ada nih grup Telegram isinya dikumpulin gitu semua. Itu berdampak nggak sih dari ke Mbak Dianita sendiri? Dan itu apakah dampaknya positif, negatif? Gitu? Kalau secara itu mungkin nggak bisa dihindarin sih anyway ya gitu. Dan aku pun memanfaatkan itu buat blog misalnya. Jadi blog itu digital kan, dan kemudian aku membuatnya sebagai cara aku disiplin nulis. Jadi tiap akhir pekan aku harus nulis gitu. Jadi cara aku mendisiplinkannya dengan cara digital juga pada akhirnya. Nah tapi di sisi lain juga ada yang kayak tadi, ada pembajakan dan lain sebagainya. Walaupun pembajakan pun terjadi jauh sebelum ada digital gitu kan, dengan fotokopi betul dan lain sebagainya itu. Jadi aku pikir juga oke, kita memanfaatkan perkembangan ini, tapi di sisi lain kita juga perlu ngasih edukasi juga di situ. Jadi harus jalan yang berdamping aku pikir. Kita manfaatin, kita maksimalin potensi yang ada, tapi kemudian kita juga ngasih edukasi gimana ya bijaknya memanfaatkan ini. Ya karena mungkin sekarang udah menghargai karya Mbak Dianita. Tapi jual versi digital juga gitu nggak sih? Belum sejauh ini, karena di Indonesia secara ngomongin penerbitan gitu ya, buku digital tuh belum terlalu dapat pasar sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin beberapa penerbit besar udah melakukannya, dan itu biasanya buat buku-buku yang emang udah agak lama, terus kemudian kalau dicetak
fisik itu agak risiko gitu kan secara bisnis. Akhirnya dijual lah yang buku versi digital. Tapi aku sendiri belum sebenarnya sejauh ini. Oke. Untuk buku yang akan rilis ini berarti sudah sampai mana Mbak prosesnya? Lagi Mbak udah bisa dipesan atau? pre-order, yes, bisa banget. Sampai 3 Mei. Aduh, promo di sini. Boleh nggak apa-apa. Biar Iya, biar orang pada baca mau juga. beli gitu. Boleh silakan Bang, nggak Beli apa-apa. kalau beli Buat para teman-teman. Dianita lovers mungkin ada namanya nggak? Seru banget. Iya, jadi saat ini aku lagi buka pre-order untuk buku terbaruku Siapa yang Melawan dari Dapur. Pre-ordernya sampai 3 Mei. Jadi kalian bisa pesan sekarang, bisa ngontak di Footnote Press di Instagram buat beli bukunya. Ini tertarik nggak buat baca? Aduh, aku jujur aja nih. Aku sebagai perempuan pengen nyoba baca sih. Nah, sebenarnya aku baru aja mau menanyakan sesuatu sih sebenarnya. Okay. Nanti mungkin nulis itu di ini ya di deskripsi. Kerepotin tim sosmed. Nanti nah ini aku balik lagi tadi mau bahas yang soal mau baca apa enggak. Iya. Sebenarnya aku baru nyoba untuk hobi membaca. Sebenarnya aku nggak begitu hobi. Awalnya tuh ya hobi membaca cuma komik gitu kan. Terus muncullah video kan, format video, jadi kebiasaan nonton video. Tapi waktu itu tiba-tiba lagi di toko buku, iseng kayaknya nyobain kali ya beli. Nah, belilah 1, tapi belum habis, sedikit lagi habis. Kebetulan penulisnya, iya novel, kebetulan penulisnya perempuan. Tapi dari ini sih karena aku wibu mungkin ya, jadi penulis Jepang gitu. Ya bahasanya masih kayak ringan-ringan gitulah. Nah ini sebagai Mbak Dianita nih sebagai penulis gitu. Mungkin kalau aku mau baca karya Mbak Dianita yang paling ringan kira-kira Iya bener yang untuk mungkin nanti teman-teman juga gitu kan ada yang setelah nonton ini mau baca-baca bukunya. Tertarik Iya benar. Kira-kira yang paling ringan untuk aku baca apa tuh? Rekomendasi Mbak. Untuk mengenalkan aku kepada Mbak Dianita. Mungkin aku saranin Rumah Duka mungkin ya, karena bentuknya dia kumpulan cerpen. Jadi bisa satu cerpen sekali duduk kayak gitu kan. Jadi ya memang sih banyak yang bilang itu sedih karena emang pengalaman para penyintas 65, tapi kemudian karena formatnya cerpen tadi, jadi kalau misalnya capek bisa istirahat lah, bisa lanjut lagi gitu. Mungkin Nanti aku baca, setelah baca aku minta tanda tangan nanti. Nanti kesini lagi berarti ya. Ini podcast selanjutnya. Bagian lagi. Nah ini mungkin biasanya ya setelah jadi penulis, tadi masih rilis buku sih, katanya masih akan belum keluar mahakaryanya. Aku mau nanya proyek kedepannya. Biasanya kan kalau udah nulis tiba-tiba tulisan itu bisa jadi film. Tahu-tahu iya, tahu-tahu dibuat jadi film. Nah itu adakah kepikiran atau mungkin udah ada yang nawarin atau mungkin udah jalan kan tapi diem-diem gitu. Dari karya-karya sebelumnya juga. Iya gitu. Sejauh ini belum. Belum. Tapi mungkin kalau ngomongin alih media selama ini pernah sempat kuratorin pameran tentang penulis juga. Jadi aku pikir itu potensi juga gitu ya, bagaimana dari riset yang awalnya tuh riset sastra, riset yang cenderung akademik, tapi kemudian bisa digabungin dengan seni rupa pada akhirnya jadi pameran. Nah, potensi-potensinya kayak gitu. Kalau film tentu sangat tertarik gitu ya. Kalau misalnya ntar ada yang dengerin juga dan kemudian mau, ya bersyukur aku ya. Gitu. Tapi sekarang aku lagi nyobain sebenarnya, lagi mau nyobain TikTok sebenarnya aku tuh. Untuk apa tuh Mbak kalau TikTok? Jadi yang aku riset kemarin tuh Ruang Perempuan di Tulisan, itu hasilnya kan jadi kumpulan artikel diterbitin. Jadi di margin kiri judulnya Yang Terlupakan dan Dilupakan. Nah cuman aku pikir sekali lagi ini kan zamannya udah beda ya, gitu. Orang tadi lebih banyak nonton video kayak gitu. Nah jadi akhirnya sekarang aku nyoba-nyoba, masih baru banget. Jadi bagaimana satu tokoh perempuan ini aku ulas, kemudian jadi konten. Dan itu berlanjut aku upayakan bisa konsisten gitu. Jadi ngasih pengetahuan lah di media yang baru. Gitu. Berarti kontennya berupa. Nah itu. Berarti langsung menarasikan gitu. Iya, menarasikan terus gitu ya? itu jadinya nggak ditulis tapi diceritakan gitu mungkin ya. Terus tapi mungkin ditulis juga nggak sih? Ditulis karena sebelumnya udah ada bukunya. Udah ada. Tinggal kita nyebarin lagi aja gitu. Jadi ngumpulin foto-fotonya lagi, terus dibikin konten. Atau enggak bikin secara sengaja gantung untuk lebih lanjut cek mediumku gitu. Iya. Jadi bisa langsung ke dua-duanya kan, klik-klik gitu. Oke. Nah ini mungkin bahas lagi ke penulis kali ya. Mungkin aku penasaran pas pertama kali merilis karya, itu kan pasti ada hambatan tuh. Yang paling susah kan mungkin pertama kali ya, menerbitkan yang pertama. Nah itu mungkin ada teman-teman yang mau penulis juga gitu ya, masih mau menerbitkan karya gitu. Ada nggak sih tips atau saran untuk merilis sebuah buku gitu? Yang pertama kalau dari diri sendiri sih, pada akhirnya adalah sisihkan semua rasa ragu.
kayak apapun. Ragu dengan tulisan sendiri, ragu dengan aku ntar gimana ya kalau diterbit gitu kan, apapun. Biasanya itu menghantui sekali dan itu sebenarnya juga terjadi saat udah jadi penulis dan mengerjakan itu dalam perjalanannya juga masih gitu. Tapi terutama buat pertama kali udah disingkirkan dulu rasa ragunya dan kemudian cari temen siapa yang bisa bantu di penerbitan dan lain sebagainya. Karena sekarang sebenarnya jauh lebih terbuka kan, penerbitan banyak dan kemudian kita tinggal milih mana yang sesuai dengan itu. Dan buat long term aku pikir penting banget buat nyari temen yang bisa dukung juga gitu. Kalau aku sendiri karena punya editor yang nempel sama aku, yang bantuin aku juga sama di Footnote Press. Jadi tiap kali aku bikin karya, aku bakal kasih ke dia dulu, minta masukan. Terus kemudian kalau udah oke, kita kerjain, entah itu kirim ke apapun, bikin sayembara ataupun kemana. Aku punya teman yang bisa bantuin itu buat long term enak banget jadinya. Karena punya teman yang dukung kita. Ini bisa dimulai dari nulis-nulis di blog dulu gak sih Mbak? Kayak Betul. Ya, aku dulu juga nulis di Medium, cuman kepikiran juga ingin menjadi penulis tapi masih itu yang ragu-ragu sama diri sendiri gitu loh Mbak, masih yang merasa tulisannya masih jelek ya, apakah ini worth it untuk dibaca atau tidak gitu. Nah sebenarnya untuk meyakinkan diri itu tuh sulit nggak sih Mbak gitu? Sulit sih in a way, betul, karena yang namanya kayak gitu selalu ada aja gitu kan ya. Tapi kemudian biasanya kalau kayak gitu bisa misalnya ditulis di blog gitu ya, terus kemudian kasih aja ke temen, gimana menurut kamu gitu. Minta feedbacknya ya. Betul, kita dengar aja kayak seperti apa. Terus kemudian itu bisa nambah rasa percaya diri kita juga pada akhirnya. Temennya jangan yang gak enakan, yang jujur. Iya. Biar tahu salahnya apa yang agak gimana. Nanti bilangnya kayak bagus kok. Iya, ya bagus tapi kayak nggak yakin. Tapi Mbak Dian itu juga gitu nggak sih? Mungkin ke teman-teman gitu. Awal-awal. Ya gitu. Yes, awal-awal. Sering tukar pikiran sama temen. Betul. Sampai hari ini pun juga masih kayak gitu. Karena itu penting sih. Jadi mungkin banyak yang mengira atau berpikir bahwa penulis tuh kerjanya mandiri banget gitu kan, yang di dalam kamar terus nulis. Iya, emang ada proses itu. Tapi kemudian juga dia tuh sebetulnya harus keluar rumah, dia harus ketemu orang, dia harus ngobrol, dia harus mengamati. Kemudian dia ada karya juga, dia harus diskusikan sama yang lain. Karena sekali lagi kita butuh mata kedua bagaimanapun. Itu yang penting banget sebenarnya. Ya berarti Mbak Dianita pernah mengalami itu, tiba-tiba keluar aja nyari inspirasi gitu. Pernah nggak langsung ting gitu? Sering sih. Mungkin ada yang bisa diceritakan gitu, misalnya lihat orang lewat aja gitu bisa langsung kepikiran gitu. Itu yang terjadi biasanya buat blog yang di akhir pekan. Jadi misalnya melihat apa, atau misalnya kayak habis diskusi kayak gini gitu kan, dari pembicaraan kita kayaknya ada yang menarik deh itu. Udah aku ingat, terus habis itu ntar aku bakal garap di hari Minggu itu. Ini kita ada yang menarik nggak? Asik nanti ditulis kalau ada yang ditulis menarik. Di blognya Mbak Dian. Berarti seminggu tadi itu bisa nulis berapa tulisan? Jadi biasanya akhir pekan aku selalu posting di Medium, terus kemudian dengan ditambah karya-karya yang lain, kayak misalnya ngejain. Jadi saat ini aku sambil nunggu yang PO ini, aku juga lagi ngejain dari skripsiku dulu tentang John Steinbeck, dia penulis Amerika. Aku lagi nyusun lagi itu untuk jadi buku. Jadi pendisiplinannya dengan aku nulis di Medium, terus kemudian biasanya sehari aku target sekitar 2.000 sampai 2.500 kata sekali duduk. Berarti skripsinya Mbak Dian nggak pernah nganggur itu. Benar. Benar, pasti banyak ada aja ini. Coba skripsi kita bisa diriset nggak Mbak Dian ya? Aduh, skripsiku lucu sih skripsiku. Aku kalau iniin judul langsung bisa ketawa sih. Nah, kalau ya ini udah tadi aku bilang zaman era digital mungkin ya. Nah, sebagai penulis gitu kan. Ya tadi ada scroll TikTok ya, terus film juga kan. Kalau sebagai penulis menjanjikan gak sih sebenarnya profesi itu ya? Yes. Tadi disebutin juga kan soalnya perputarannya tuh nggak mudah kan kalau penerbitan tuh. Itu sih jujur banget ya. Jujur aku juga sebenarnya masih bekerja gitu secara di tempat lain. Betul. Jadi kalau ngomongin itu harus jujur, maksudnya di Indonesia belum menjadi sesuatu yang bisa sangat menjanjikan dan menjamin gitu loh. Dan karena misalnya secara ekosistem aja gitu, misalnya di luar itu seorang penulis dia akan punya yang namanya publicist, dia punya agen. Jadi misalnya aku penulis nih, terus kemudian tiap aku punya karya, aku tuh nggak harus nyari-nyari penerbit, karena aku tinggal ngasih agenku nih cariin aku penerbit. Jadi dia fokus buat nulis. Terus kemudian hasil penjualannya dan lain sebagainya udah ada yang ngatur. Perkara kontrak, perkara kemudian ya tadi royaltinya berapa, di luar tuh sangat profesional. Nah di kita belum ada ekosistem kayak gitu. Jadi emang tuh lagi perlu dibentuk dulu
aku pikir dan kemudian barulah bisa jadi seperti itu. Karena misalnya dibandingin film atau musik, dia udah industri kan. Seorang seniman tuh bisa fokus banget. Gue pengennya main musik aja, gue pengennya bikin musik karena ada manajer gue gitu kan. Di sastra belum bisa. Itu berarti dari seluruhnya ya, bukan karena mungkin kita sebagai pembaca minat baca yang rendah. Sebenarnya tidak, tadi kan disebut ekosistem. Ekosistem ya Ekosistem semuanya ya. Walaupun pembaca juga masuk ekosistem. Oh iya benar. Iya. Jadi nggak pembaca doang. Yes. Terakhir nggak nih? Ada Udah segmen terakhir kita udah panjang nih. Iya nih ada. Mungkin kita bisa kasih 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 kata-kata atau pesan gitu ya, untuk nggak mungkin para melihat dunia literasi sekarang seperti apa sih, Mbak Dian, khususnya di Indonesia mungkin kan. Kalau dengan negara lain mungkin apakah kita masih harus banyak yang dibenahi gitu kan, terus juga generasi-generasi muda tuh masih harus ditumbuhkan lagi minat literasinya, terus seperti apa kalau dari kacamatannya Mbak Dian? Kalau aku mungkin sekarang kalau misalnya kalian menulis gitu ya, berkarya aja dulu, berkarya terus kemudian eksplorasi semua hal, karena jangan dibatasi diri sendiri. Ntar aku maunya genre ini aja, aku maunya format atau bentuk seperti ini aja, jangan, coba aja semuanya. Dan kemudian aku pikir juga tadi kita tahu kita hidup dalam sebuah ekosistem yang semestinya bisa menyejahterakan penulis, sastrawan, ataupun kemudian juga editor, penerjemah, semua pekerja buku semestinya bisa sejahtera gitu kan dari profesi yang dia sukai. Nah jadinya bergeraknya juga bukan lagi individu nih semestinya, tapi kita bikin bareng-bareng ekosistem yang sama-sama mendukung juga. Gitu. Oke deh, terima kasih Mbak Dianita buat ngobrol-ngobrolnya ya. Kita banyak wawasan juga karena aku juga sebagai pembaca newbie nih. Semoga bisa lanjut ya, bisa baca buku Mbak Dianita juga. Dan untuk proyek-proyek Mbak Dianita, terutama yang mau rilis ini semoga lancar. Dan kita tunggu gebrakan-gebrakan dan mahakarya selanjutnya. Terima kasih buat para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah! Sampai jumpa! Terima kasih. Yay, thank you.